Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Bapak Hadiri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita bersama-sama rayakan Maulid beliau. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat Perum Telaga Bumi Asri, Bapak Kepala Desa Karet, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, Ustadz kami, guru kami yang kebetulan baru datang di sana, Ustadz Muhammad Sobari, yang insya Allah ikut bergabung dengan kita, dan saya informasikan bahwa Ustadz utama kita yaitu Ustadz Suki Al-Bukhari alhamdulillah sudah sampai, sebentar lagi akan mengisi tausiah buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama panitia mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami tim panitia demi terlaksananya acara Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan bantuan baik berupa dana, pikiran maupun tenaga bisa membawa berkah buat kita semua, dan kedepannya acara-acara ini kita bisa laksanakan bersama dengan cara yang sama, kita bergotong royong. Saya atas nama panitia mohon maaf apabila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang. Saya himbau ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena kita posisinya lesehan begini, tolong dijaga nanti sendalnya atau apa begitu bubar jangan sampai kisruh nyari-nyari sendal nih, makanya masukin ke plastik ya. Saya nggak banyak yang harus saya bicarakan, itu saja. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Allah memberkahi acara ini fi dunya wa akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua RW 07 Perumahan Telaga Bumi Asri, Bapak Eko Yulianto, yang akan diwakili oleh Ustadz Muhammad Subhan MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bu, saya usap keripik dulu Bu, di ruangan tuh panasnya naudzubillah. Allah, bisa dipoto ada apanya gitu. Panas, bibir kita sampai pembelian tuh, sallallahu alaihi Nabi. Yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita semua Ibu ya. Guru kita yang kita sayangi, yang kita cintai ya Ibu ya. Bapak Ustadz Ahmad Sobari, alhamdulillah. Ustadz, barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Senang saya melihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau, amin. Biar bisa ngajarin ngaji kepada kita, amin. Yang diajarin ya pada manggut aja, tapi ngerti kan? Manggut aja, diulang-ulang aja Ustaz. Allahumma sholli ala nabi. Wallah, tapi insyaallah ya
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu berikan kesehatan, kemudahan, segala ilmu Allah berikan kepada beliau. Amin. Juga ini yang kita hormati, yang kita muliakan nih Kepala Desa Karet. Kenal Bu? Siapa? Oh, yang ganteng-ganteng. Apa? Kemudian alhamdulillah, mudah-mudahan nih umaro kita nih sehat selalu, Allah berikan bimbingan, hidayah, petunjuk untuk kita semua. Amin. Tuh ada Pak Sekdes juga datang nih, kehormatan nih rombongan juga saya lihat tuh. Aduh, seneng saya kalau begini nih umaro sama masyarakatnya nih bergabung. Barokah ya insya Allah ya. Amin. Juga saya lihat nih ada tokoh-tokoh masyarakat di sini yang hadir nih, mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu. Ada juga para alim ulama, ada guru-guru ngaji, ada banyak hal lah. Juga ketua RT, ketua RW. Ibu, bapak nih saya sebenarnya nggak boleh panjang lebar karena mewakili RW doang. Ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, jamaah mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berkahi, amin. Mudahkan rizkinya, amin. Diberikan taufik dan hidayah, amin. Senang Bu, senang salawatan tadi sampai keringetan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya jamaah semua yang saya cintai, ini saya berdiri di sini nih, ini ngewakilin Pak RW. Jadi formal aja ya, formal. Jadi yang pertama, ya puji syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa kumpul nih begini ya untuk memperingati Maulid kelahirannya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mahabbah kita. Tapi temanya apa sih nih ya? Acaranya wujud cinta Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Bu, kalau udah wujud cinta ini berarti kita mahabbah pada Nabi ya. Nanti kita kalau diwafatkan oleh Allah, dikumpulkan nanti di yaumil akhir, insya Allah di bawah benderanya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Nabi. Sallu ala Nabi. Idih pelit amat kepada. Sallu ala Nabi. Dih pelit amat. Mulutnya susah amat mangap buang. Kalau orang selawat mah jangan pelit-pelit. Iya, kudu selawat kita. Sallu ala Nabi. Oh, yang belakang. Sallu ala Nabi. Waduh, alhamdulillah lah. Kayak alhamdulillah. Jadi ini formulir aja kita mewakili, saya mewakili Pak RW. Pastinya tadi kayak Pak Ketua Panitia itu. Satu, ya terima kasih udah pada mau datang nih ikut ngaji di sini, ya kan, dalam rangka tadi insyaallah mahabbah ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya amin. Juga ini mudah-mudahan nih dengan kita kumpul di sini ilmu agama kita tambah. Ilmu agama kita tambah. Terus nanti kesananya insya Allah iman dan takwa kita juga tambah. Cita-citanya itu ya. Nah terus saya juga ucapin terima kasih kepada semua yang bisa hadir, yang membantu. Ya mudah-mudahan ini jadi amal saleh kita dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas mudah-mudahan nih Pak RW, ya Pak RW kita yang kita cintai, yang kita sayangi, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan lah dia dalam urusannya di dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat, amin. Terus juga tanpa lupa saya juga nih mewakili Pak RW, tentunya mohon maaf nih kalau ada salah, ada mungkin ada apa ya, ya mungkin yang kurang berkenan, yang kurang enak di hati, ya ini kita sekarang udah duduk nyatu begini, mudah-mudahan ya ada hikmahnya semua, amin. Ya tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan nih umat Islam di sini tambah ukhuwah Islamiyahnya, diberkahi oleh Allah, dimudahkan rizkinya, umaroknya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus kita semua. Begitu ya. Saya nggak panjang lebar lah, ntar bukannya malah mewakili RW malah ke sini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Subhan MPD yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al Muawanah
Bapak Ustadz Yusinta SPDI, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah la khala wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba', yang kami hormati kepada sesepuh dan bini sepuh lingkungan Desa Karet, yang kami hormati kepada beliau alhamdulillah Bapak Lurah, terima kasih atas kehadirannya beserta staf dan perangkatnya, serta yang kami hormati kepada beliau Bapak Kadus dari Kadus 1, 2, 3, alhamdulillah bisa hadir dan bersama-sama kita. Yang kami hormati kepada Jaro dari Jaro 1 hingga sampai Jaro 3, alhamdulillah bisa hadir semua. Dan juga alhamdulillah dari Ketua DKM Al-Bait dan juga Ketua DKM Al-Ikhlas, juga Ketua DKM dari perumahan Taman Kota 1, dan juga dari perumahan yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami. Serta yang kami hormati, alhamdulillah ini dari saudara kita, rekan kita, dan juga termasuk guru kita semua. Beliau Al-Mukharram wal-Mutaramain, beliau Bapak Ustadz Sobari beserta rombongan dan keluarganya yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu bisa hadir di pengajian atau pengajian akbar yang mulia ini. Serta yang kami hormati kepada beliau Bapak RT seluruh seluruh Telaga Bumi Asri. Mungkin lupa yang kami hormati kepada aparatur pemerintah, terutama dari Hansipnya, dari Pak Hansip, dari Pak Babinsa, dari Pak Binamas, alhamdulillah standby di depan, standby terus mengawal kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta yang tidak lupa yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Takbir Akbar yang mulia, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah, sehingga pada malam yang mulia ini kita sama-sama bisa hadir, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah mudah-mudahan meneladani beliau bisa menjadikan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beribadah, dalam menjalankan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami mengaturkan doa terima kasih. Yang pertama kepada beliau Bapak Lurah yang telah menyokong dan memberikan masukan, baik itu materialnya maupun spiritualnya. Alhamdulillah Bapak Lurah dengan semangatnya terus mengawal kegiatan-kegiatan dalam rangka syiar Islam di Desa Karet khususnya, dan umumnya muslimin wal muslimatnya. Dan izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur, khususnya donatur-donatur keluarga besar Perumahan Telaga Bumi Asri, kepada Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, dan juga kepada donatur-donatur yang mungkin berasal dari wilayah-wilayah lingkungan Perumahan Telaga Bumi Asri, seperti Tajuru, seperti ada Mega Baja, seperti juga ada alhamdulillah dari saudara-saudara kita
yang telah menyumbangkan semua di pojok sono. Ada dari saudara kita yang bekerja yaitu di Kopi Kapal Api. Alhamdulillah beliau mensupport kita, bareng-bareng kita, sama-sama kita. Mudah-mudahan usaha-usaha beliau selalu diagungkan, dijadikan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ucapan terima kasih kepada donatur-donatur yang mungkin yang tidak bisa dan tidak menyebutkan namanya. Mudah-mudahan dengan pemberian baik itu sportnya, baik itu sedikit tenaganya, baik itu banyak rezekinya, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dan lingkungannya mudah-mudahan sembilan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ucapan yang terakhir, terima kasih yang beribu sebanyak-banyaknya kepada para jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan nanti ila yaumil akhir kita dibangkitkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas semua dukungannya, dan mudah-mudahan dengan dukungan ini kita semua insyaallah nanti di jajaran-jajaran menjadikan orang-orang yang selalu bermanfaat. Mungkin akhir kalimat, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang insya Allah hidupnya makin berkah, keluarganya sakinah, dan insya Allah bisa bolak-balik ke Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 2 orang. Sebab lagi ngegelar ini. Boleh gelar di sini atuh lagi nih. Kalau mau adem nih di kolong nih. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati Kepala Desa Karet Bapak Mudi yang selalu awet mudi gitu, muda gitu. Yang saya hormati Babinsa Desa Karet beserta jajarannya, Babin Kantibnas Ustadz Ahmad Sobari. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah Bapak Ustadz Yusinta SPDI. Yang saya hormati segenap pengurus RW dan RT ya, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ya, dibawa sama ayah Njib ya. Pak Najib di mana ya? Oh di situ. Masya Allah ya. Dan istrinya ya, istrinya nih Bu Ati, teman saya SMP. Nggak tahunya di sini ada juga teman saya SMP ya, Pak
Pak Sangsang, mana dia Pak Sangsang Zainuddin? Hah? Sini Ustaz, naik sini. Ini teman saya sekolah nih ya. Ada juga jamaah umroh saya yang kemarin ya ikut hadir juga. Mudah-mudahan nih ibu-ibu juga bisa nyusul berangkat umroh ya Bu. Nanti kalau daftar sama Bu Ati saya kasih diskon 10.000 perak satu orang. Pertama bersyukur, saya selalu bilang sehat aja mahal. Bu, pas 17-an kemarin saya persiapan mau ikut turnamen selebriti di SCTV. Saya mau lawan Jirayut. Tapi kemarin cedera nih lutut. Ya, agak kurang enak. Rupanya teman saya yang punya travel Al Malik, namanya Pak Haji Bagus Sulindra, dia malah sampai dioperasi dengkulnya. Saya tanya, Ji berapa itu biayanya? Dia nggak mau nyebut, tapi dia nyebut seharga merek mobil. Ya, dia bilang ya satu Avanza lah katanya. Cuman dengkul doang sebelah, gitu kan. Ratusan juta. Makanya begitu ada teman-temannya jemput, Pak Haji kita main lagi. Enggak deh, nggak mau 2 Avanza katanya. Ya, ini dengkul. Ibu kalau dengkulnya nggak sehat mana bisa duduk nekuk begini ya Bu. Ini orang sehat semua alhamdulillah. Dan dulu ada sahabat saya Bu, tinggalnya di Matraman. Dia tuh rajin sedekah. Suatu hari dia lupa bayar infak, bayar sedekah. Diuji sama Allah, sehari semalam gak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang gak bisa kentut ya, biar sopan gitu kan. Gak bisa buang angin. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin. Ini sama kayak sekolahan saya di Salemba ya. Itu ada rumah sakit Muhammad Husni Tamrin. Dia nggak bisa buang angin, sekali keluar di rumah sakit biayanya 1,5 juta. Ya Allah, cuman pes itu doang 1,5 juta. Ya, ibu-ibu di sini ada yang buang angin sehari 10 kali? Ya. Semalam saya di Cikarang di Indramayu ya. Saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak yang sehari buang angin 10? Malah jawabnya lebih. Cuman ada 1 orang yang diam aja. Saya bilang ibu nggak ada 10 kali. Saya baru 9 Pak Ustadz. Saya bilang apa perlu kita naikin ke panggung, kita tungguin yang ke-10? Nggak, di bawah aja. Jadi sehat ternyata Dulu Bu, ada artis kita namanya Olga Sahputra, kenal? Kapan kenalannya? Sakit setahun, dibawa ke Singapura. Biaya berobatnya di Singapura 1 tahun lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin seblak, kita tumpahin nih di perumahan di Telaga Bumi Asri, itu bisa jadi telaga seblak Bu. Ya, sehat aja mahal. Ya, tapi ada nikmat yang jauh lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman. Berapa harga iman kita Bu? Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas sekilo sekarang berapa Bu? Hah? Wah, orang telaga beli emasnya kiloan ya Bu ya. Sekarang udah 1,4 Bu. Iya, 1,4 miliar sekilo. Di sini ada ibu-ibu yang pakai anting 4 kilo. Kalau ada saya yakin itu orang kaya gitu. Nah, makanya sehat mahal, apalagi nikmat iman Islam. Karena keimanan kita password masuk surga. Kalau ada orang gak punya iman pengen masuk surga, punya emas segede dunia ini, gak diterima oleh Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih
Kalau mereka mau nebus supaya bisa masuk surga walaupun punya emas segede dunia, nggak diterima oleh Allah. Maka alhamdulillah kita punya iman. Dan sebagaimana pesan Quran gimana Bu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Biarin deh Bu, hidup kita biasa-biasa aja. Mungkin ya karena zaman lagi susah, ibu paling dikasih uang belanja cuma 30 atau 40 juta sebulan. Amin. Aminnya orang ngantuk mustajab. Tapi yang penting kita punya Saya Subki Al-Buguri karena memang saya ini bapak ibu dan saya lahir di Bogor. Tapi 52 tahun saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta di Tomang saya punya tetangga orang Inggris. Lahirnya di Woking, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Dia ini 7 tahun datang ke rumah belajar Islam. Saya tanya, Mister ngapain ente belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah tidur gitu. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin gitu. Kecuali jamaah Masjid Al-Mu'awanah. Saya dibilangin sama Ustadz Najib, dia bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Warga di sini belum azan aja udah pada sholat ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, waduh, ini udah kayak di sorga ini ya. Karena di sorga gini, wa fakihatin wa lahmi tayrin mimma yashtahun ya. Ini kalau ada bangku boleh nih di sini nih. Karena saya kelihatannya kayak ngelihat ke kolam gitu. Kalau duduk mungkin rada ini ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini gitu. Ada kursinya? Oh iya, kita lanjut dulu ya, kursinya lagi dibikin. Setelah syukur, Bu, halo. Setelah syukur selanjutnya, sebelum kita bicara wujud cinta Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat, ini tema bagus banget nih Bu. Apa aja kalau pakai cinta beda, betul nggak? Orang bilang kalau udah cinta gula Jawa rasa coklat, padahal gula Jawa saya cek di internet harga sekilonya 26.000. Kalau coklat sekilonya 450.000. Orang kalau udah cinta nggak bisa bedain mana gula Jawa, mana buta gitu ya. Nah kita juga gitu ya Bu, karena kecintaan kita. Wah ini dia nih. Alhamdulillah. Izin Pak Lurah saya duduk ya. Alhamdulillah. Kelihatan dari sol nih. Enak kayaknya begini ya. Kenapa? Oh plastik ya. Iya. Baik, kita lanjut. Halo, masih hidup? Alhamdulillah. Nah saya mau sebelum nanti bicara ini, saya mau nyampein surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa Bu? Ayat 33 ini jaminan keamanan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ini kursinya dewan nih. Kursinya Bang Komeng nih. Allah. Iya ya, Masya Allah. Wow. Allah Masya Allah. Ya.
Sini nggak enak, jangan sampai ngalingin palurah ya kan. Hah? Oh takut nyungsep. Ya ini saya jagain begini. Baru di sini saya ceramah ngejagain kursi nih gitu. Kita terus ya. Jadi ayat ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ayat ini kalau kita lihat terjemahannya Bu, Allah nggak akan mengazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan memberi kita bencana, Allah nggak akan memberi kita azab selama di situ ada Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, kita insya Allah nggak kena azab, nggak kena bencana selama kita suka beristighfar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut an-nabiyyu qad dhahaba wal baqi al-istighfar. Nabi sudah pergi, yang tersisa sekarang istighfar. Makanya kita mulai dulu astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya, duduk di situ, ntar bayar sama saya. Ya, ini bagus nih, namanya tafassahu fil majalis. Orang yang berlapang-lapang duduk di majelis nanti di hari kiamat dilapangkan, bahkan di kuburnya nanti diluaskan oleh Allah. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, Allah akan memberikan keluasan dan kelapangan. Amin ya rabbal. Bu, senang duduk begini di majelis? Insya Allah ini semua bidadari surga semua ya. Bidadari surga tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem gitu kan, lehernya nunduk gitu kan, kayaknya meresap gitu kan, dan hatinya terus berkata-kata kapan ditutup doa. Kita terusin. Jadi kita akan aman selama ada Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, selama kita mau istighfar. Bu, halo. Saya ini udah berapa kali ceramah sampai ke pantai selatan. Itu gempa silih berganti. Kemarin terakhir di Bandung, kantor saya aja yang di Garut itu retak. Bahkan ada ancaman megatrust. Karena di Jepang 8 Agustus udah ada gempa besar. Kemungkinan di lempeng Sunda sampai Siberut sampai ke Sumatera ada kemungkinan bisa 8 skala Richter. Nauzubillah min. Maka mudah-mudahan ya dengan istighfar Allah akan mencabut dan mengangkat bencana dari kita. Amin. Yang berikutnya Bu, perasaan pandemi aja masih berbekas ya Bu ya. Apalagi saya Ustadz, selama pandemi itu nggak ada kerjaan, masjid tutup. Di Mekah aja Bu, Mekah Madinah, Quran ditutup, karpet digulung. Orang yang sholat nyolong-nyolong ke masjid denda hampir 40 juta. Kayak kota mati. Teman saya tahun 2020 yang di Mekah, saya lagi siaran sama Mamah Dedeh, lagi makan sahur ya, kita sama rendang sama apa, di sana bilang kita makan sahur mie instan 1 biji dibagi 3, saking susahnya.
Ya, tapi saya walaupun ngerasain susah waktu pandemi, alhamdulillah saya merasa bersyukur. Kenapa? Karena selama pandemi saya jadi pinter jualan. Ada rumah dijual, ada mobil dijual, motor 3 gitu. Alhamdulillah. Sekarang katanya ada kemungkinan pandemi jilid 2 yang namanya cacar monyet. Monyet yang cacar kita yang mau divaksin. Mpox bu. Makanya mudah-mudahan dengan istighfar, karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, insya Allah istighfar mendatangkan keamanan buat kita semua. Amin. Ya, karena tadi wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kita selama kita beristighfar. Ya, terus istighfar juga pembuka pintu rezeki. Dalam surat Nuh dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Jadi bu, kalau kita rajin istighfar, turun hujan dari langit berupa rahmat. Kemarin-kemarin ada hujan turun tapi bukan rahmat. Orang mau panen bawang di Brebes malah kebanjiran. Orang di Kerawang mau panen padi habis ke bawah air. Berarti hujannya bukan hujan rahmat. Nauzubillah min. Dan insya Allah orang yang istighfar dari langit akan turun rahmat Allah. Dan juga wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah berikan kita harta dan anak yang banyak. Ibu kalau punya anak banyak terus hartanya banyak, girang nggak bu? Girang. Sebab kalau dia punya harta banyak tapi anak nggak ada. Saya kan syuting juga di Indosiar nih, Juri Marawis dulu sama Soimah sama Nasar. Ya mungkin karena sering mati lampu ya jurinya Nasar ya kan, seperti mati lampu ya. Sama juri satu lagi Mbak Inul. Mbak Inul tuh kaya. Kemarin aja saya dikirim minuman sarang burung walet, rawon ke rumah tuh, kalau udah ngirim banyak banget dia. Saya bilang, Mbak kenapa anaknya cuma 1? Ya ini 1 aja saya susah pakai bayi tabung, bayar ratusan juta. Dan banyak artis udah bayar ratusan juta bikin bayi tabung gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo gagal juga gitu. Ini sebenarnya mau bikin bayi tabung apa nasi goreng ya gitu. Bu, kalau hartanya banyak anak nggak ada. Kalau anak 1 masih alhamdulillah. Kalau nggak punya sama sekali sedih. Iya bu. Yang paling enak kemarin Sabtu saya ceramah di rumah Irfan Hakim. Irfan Hakim anaknya 5, tapi masya Allah beliau itu bu bisnisnya banyak, kerjaannya banyak, syutingnya dari pagi ketemu pagi lagi. Rumahnya aja Irfan Hakim ada kebun binatangnya. Kalau saya kan binatangnya doang ada di rumah gitu, kebunnya nggak ada gitu kan. Anak banyak harta banyak seneng. Ya, harta banyak anak nggak punya sedih. Apalagi anak doang yang banyak, harta nggak ada gitu, pusing gitu kan. Makanya nih orang yang istighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Insyaallah kita diberkahi dengan harta dan anak. Amin. Ya Rabbal alamin. Nih nyaman ya kan? Nggak usah tuh, nggak apa-apa gitu, asal ibu-ibu ngelihatnya nyaman aja gitu. Iya, takutnya Ustadz nggak nyaman saya ngelihatnya gitu ya. Ya nanti kalau mau duduk enak saya di rumah aja deh ya gitu. Ya ini kalau jatuh Pak tolong ya. Ini kalau jatuh bukan debus ya Pak. Lanjut Bu. Dan istighfar juga nih dari materi ini. Kalau lagi kita ngadepin problem, udah. Kalau dulu kan ada istilah, kalau lagi susah jogetin aja. Mungkin ada orang yang kena masalah
joget aja, sampai sekarang masih joget, masalahnya belum kelar-kelar gitu. Saya mau tambahin di sini, kalau kita lagi hidup, istighfarin aja, solawatin aja, zikirin aja, doain aja. Coba ulang, istighfarin, solawatin aja, zikirin aja, insya Allah hidup selamat dunia akhirat. Kalau tadi jelas orang istighfar aman. Yang kedua, orang istighfar dapat rezeki. Ini kalau yang merah jambu, yang pink ini panitia ya? Masya Allah, kelihatan memang panitia gitu ya. Ada name tag-nya ya gitu. Bu. Jadi di samping aman, yang kedua dapat rezeki yang banyak, yang ketiga insya Allah berkah. Haji kemarin, ini mudah-mudahan semua bisa berangkat haji nih, amin. Ya, yang paling dekat insya Allah nih, Ayah Anjib mana sama Ibu Ati ya, mudah-mudahan dalam 1-2 tahun lagi. Ya, karena kemarin Bu, kalau Mamah Dedeh tuh udah 33 kali berangkat haji kemarin tuh yang 2024 ya. Kemarin tuh ada direktur MNC, RCTI, orang kaya, jenderal. Tapi ternyata yang berangkat ke Tanah Suci kemarin ada juga tukang parkir. Nabung sehari 5.000, 19 tahun bisa berangkat berdua. Makanya ibu-ibu yang mau berangkat haji nabung sehari 5.000. $5.000, $5.000 ya kan. Ya kalau 5.000 perak ya 19 tahun ya kan. Kalau mau rada cepetan $5.000 gitu kan, mungkin sebulan juga langsung jalan gitu kan. Nah, ingat kemarin di tenda nih, waktu lagi di Mekah, di Mina, Mama sebelah saya ada Profesor Abdus Somad, Ustadz Uwas. Beliau tuh profesornya aja dari Brunei sama dari Malaysia. Ya, saya ingat bundanya, ibunya Ustadz Abdus Somad. Itu kalau mau masak aja dia wudhu dulu, terus sambil sholawat, sambil zikir. Saya bilang pantes anaknya soleh, anaknya pintar. Ya Bu, coba ibu-ibu juga kalau ngegoreng, misalnya mau ngegoreng ikan nih sambil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi salimna ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi salimna. Itu ikan belum dicemplungin udah kering Bu ya. Apalagi ibu goreng ayam nih, dibacain sholawat, itu ayam husnul khotimah Bu, cekernya aja lempeng gitu. Dan insya Allah dimakan nih sama anak-anak kita, itu anak kita jadi soleh-soleha, amin. Ini udah masak oncom, dibejek, ngegerutu, oncom lagi, oncom lagi. Laki gue emang gak jauh dari oncom dah. Itu gak akan bawa berkah Bu. Ibu walaupun makan oncom, misalnya nih Bu, sambil sholawat, iya, iya, sambil doa, ya kan, minimal dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu oncom Bu, kalau dibejek sambil zikir, sambil doa, sambil sholawat, empuk, ditelan gak ada tulangnya gitu. Alhamdulillah. Makanya istighfar banyak, sholawat juga gitu. Tadi kan istighfarin yang kedua sholawatin aja. Saya ingat umroh sama Bang Komeng, sampai di Madinah saya mau ganti jubah, gak taunya kunci gembok koper saya ketinggalan di Jakarta. Kata Bang Komeng, Pak Ustadz panggil aja ojek online. Saya bilang emang bisa Meng? Bisa Pak Ustadz, bisa mati tuh tukang ojek.
Akhirnya gaya film zaman dulu, saya ambil peniti, sambil sholawat 5 kali saya colok itu lubang gembok. Iya, sholawat 5 kali, alhamdulillah nggak kebuka gitu. Kata Bang Komeng, Ustadz sholawat jangan dikit, zikir jangan pelit. Saya tambahin 10, saya putar agak keras, baru patah penitinya. Tapi nggak lama, karena saya sambil jongkok gini ngebuka gembok, kamar saya diketok di Hotel Al Haram sama petugas hotel orang India. Dia ketok kamar, begitu dibuka sama teman saya, dia bilang, "Assalamualaikum brother, how do you do, anything problem?" Saya bilang ke dia nggak ngerti, saya bilang ke dia. Akhirnya saya ngomong pakai bahasa Inggris, "Turun bro," saya bilang. Dia nggak mau turun bro. Tapi begitu dia lihat saya lagi nyolok gembok, dia paham. Oh, I see. Wait for a moment. Daguan sekedapnya. Keluar diambil tang, masuk lagi, digunting gembok, putus. Saya bilang alhamdulillah, dengan 10 sholawat gembok bisa putus. Kata Bang Komeng, itu sih bukan sholawat, tangnya India. Saya bilang itu wasilah. Coba kalau gembok saya pegang tau-tau ngebul meledak, kan ente yang bingung gitu. Itu caranya begitu. Siapa tahu itu India di kamarnya lagi nyanyi Tum Hi Ho, atau dia nyanyi boleh cobian tarangina gitu. Akhirnya he solve our problem, urusan kita selesai. Kenapa Bu? Hah? Kenapa? Oh itu ada yang kesiram teh, itu tandanya mau kesiram teh ya kan gitu. Insya Allah dapat rezeki ya Bu ya. Pulang ke rumahnya buka pintu ada duit 2 karung. Kenapa jadi ibu yang amin, dianya aja nggak yakin. Kepanasan ya. Insya Allah sehat walafiat, amin. Ibu kalau maju nanti saya kasih jeruk atu. Ini pink juga berarti panitia kayak ibu ya, masya Allah. Emang bagian jagain teh kayaknya di situ ya. Lanjut. Enak nih kalau ceramah jam segini nih enak. Saya muter-muter rata-rata ceramah mulai jam 11, setengah 12. Pernah saya ceramah udah datang dari Isya jam 12 baru ceramah. Saya lihat jamaah mukanya udah pada jelek semua gitu. Udah nggak ada yang enak dilihat ya. Saya salam aja, waalaikumsalam. Kau di sini emang beda nih. Ya Pak Lurah ya, warganya nih luar biasa. Pak RW ada nggak Pak RW? Pak RW masya Allah. Pantes ya kan. Ini orang-orang yang, aduh kalau kita nggak ketemu lagi di sini, insya Allah ketemu di Madinah ya Bu ya. Kalau nggak ketemu di Madinah, ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di surga. Ada ibu-ibu masuk surga. Pak Ustadz, Ibu, saya yang dulu di Geria, di Telaga Bumi Asri yang waktu maulid. Oh ibu masuk surga? Iya saya di Blok F. Alhamdulillah. Ya Bu, jadi istighfarin aja, solawatin, terus zikirin lah. Ayat Allah jelas ya. Ayat Allah jelas bahwa ya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang, dengan zikir hati menjadi tentram. Makanya kalau lagi gimana, udah. Saya dulu waktu zaman susah Bu, saya nikah umur 21 ya, waktu zaman susah. Rumah kontrak RSSSS, rumah sangat susah selonjor. Bang Komeng kalau ke rumah saya, Ustadz Suki rumahnya, rumah sangat sedikit semennya, disenderin aja retak. Tapi orang mau bilang apa, rumah saya strategis, deket kemana-mana, ke dapur deket, ke sumur deket. Saya dari kasur Bu, ngulet, itu gayung kepegang gitu. Alhamdulillah. Lah zaman dulu mau makan nggak ada makanan. Iya, saya dulu ingat sambil kuliah juga, punya anak juga, punya istri juga.
Saya punya TV aja warisan dari ibu saya, hitam putih, yang kalau udah nonton Indosiar nggak bisa geser kecuali saya naik ke atas, saya megangin, bini saya yang nonton gitu. Ntar kalau saya turun robah lagi, istri saya naik, saya yang nonton gitu kan, nggak bisa barengan. Pernah saya ngajar ngaji di rumah orang kaya, Pak Ustadz nonton tuh kuliah subuh Profesor Quraisy Shihab bagus. Ya saya nggak bisa pindah ke RCTI, udah Indosiar aja. Akhirnya dia beliin TV color yang bagus. Itu TV Bu cuman 2 minggu bertahan, habis itu nggak punya beras lagi gitu. Akhirnya saya cuman ngasih isyarat sama istri saya, nggak punya beras nih, dia paham TV katanya gitu. Wah orang tuh, makanya tadi saya doain keluarganya sakinah mawadah warohmah, amin. Saya panjangin karena samawa doang nggak cukup. Kan orang bilang samawa ya, banyak yang cerai karena samawa ternyata disalah artiin sama-sama main WA. Bininya WA kemana ya kan, lakinya WA kemana gitu, akhirnya ke KUA cerai gitu. Bu, halo. Tapi kalau di sini nih pencinta Rasul semua ya Bu. Ya mudah kelihatan memang. Hah? Halo. Ini kamera nyala nggak nih? Nyala ya. Ya kalau nyala ngebul gitu kan. Kita lanjut dengan zikir, hati menjadi tenang. Saya lagi lapar Bu, nggak ada makanan aja. Saya sholawat 100 kali. Ya alhamdulillah makin lapar gitu. Tapi pas lagi lapar-laparnya ada yang ngantri nasi uduk. Akhirnya orang kalau lagi lapar enak Bu makan. Ya ahlan wa sahlan, silakan masuk ya. Ya ahlan, ini mungkin dari Pak Haji Romli. Hah? Ya Kiai Haji Romli, ya guru kita ya. Pak Kiai Haji Romli, silahkan tafadhol julus ya. Oke Bu, ya memang ini bukan dihadiri oleh tokoh ulama ya, ini juga orang-orang soleh semua datang. Ini maulid Nabi, Masya Allah, bukan cuma manusia, ternyata saya lihat ada Doraemon, ada Upin Ipin ya kan. Ya Allah, hadir semua. Upin Ipin dari Malaysia datang gitu kan. Masya Allah, emang udah dah telaga Bumi Asri ya, luar biasa gitu. Lanjut. Jadi zikirin aja, doain aja Bu. Doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Doa kita semuanya diijabah. Kemarin ada kakek-kakek ikut umroh sama saya, umurnya 80 tahun. Begitu saya suruh doa di Ka'bah, dia bilang, ah males Pak Ustadz. Lah kok males doa? Umroh kemarin aja doa saya belum dikabulin. Lo emang engkong minta apa? Saya minta numbuh gigi, sampai sekarang belum diijabah katanya. Bu, doa kita tuh 3 hakikatnya. Imma an yu'tiyakallahu ma tas'al, begitu kita doa langsung dijawab ya. Doa langsung dijawab. Misalnya nih ibu lagi aduh pengen makan ayam bakar, tahu-tahu suaminya pulang sore bawa ayam bakar, langsung dijawab, dijawab. Tapi doa juga ada, yusorrifu anka minassu'i ma huwa a'zam, diganti ya. Misalnya mintanya, oh mudah-mudahan dapat mobil sport yang 2 pintu yang kayak punya Rizky Bilal Bu, harganya 6 miliar. Mintanya itu kenapa dapatnya losbak, sama-sama 2 pintu gitu. Mungkin berkahan losbak, betul nggak? Kalau dia pakai mobil sport, saking sombongnya baru keluar dari rumah aja langsung nabrak tiang listrik. Tapi dengan mobil losbak, dia malah jualan.
ngumpulin duit bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Iya. Dan kalau nggak dijawab langsung, doa kita nggak diganti sama yang lain, pahalanya ada di akhirat. Au yudakhiru laka ajron yaumal qiyamah, ada pahalanya nanti pada hari kiamat. Bu, karena orang yang doa itu berarti orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi nih ya, sekali lagi istighfarin aja, solawatin, zikirin, doain, aman insya Allah. Ini keamanan yang kedua sebenarnya. Dan keamanan yang pertama ini yang jadi tema. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kita nggak akan kena azab dan bencana selama di situ ada Rasul. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini sekarang kita mau bahas yang pertama. Selama di sana ada Rasul, emang ada jaminan selama Rasulnya masih ada, kayak selama ada Nabi nggak akan dihancurkan, nggak akan diazab, ya. Tapi sekarang dalam Ibnu Katsir, an-nabiyyu qad dhahaba wal baqi al-istighfar. Nabi sudah pulang menghadap Allah ila jiwarir rahman. Yang tinggal sekarang istighfar. Tapi kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Ibu, dulu ada ibu-ibu sahabat, anaknya ikut perang, anaknya terbunuh syahid. Ibu-ibunya nanya bukan anaknya, tapi keadaan Rasulullah bagaimana. Kecintaannya luar biasa. Nabi di perang Uhud mau dihunus pedang, sahabat berlomba-lomba untuk memeluk Rasulullah sehingga Rasulnya selamat dan merekanya yang kena hunusan pedang. Saking cintanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Makanya nih kita pengen menghidupkan. Bagaimana cara menghidupkannya? Ayatnya yang sering kita dengar, surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Wah, udah mulai habis nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Nabi itu contoh teladan pada apa? Perkataannya. Nabi itu bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih bagus diam. Bu, Nabi kalau manggil istrinya dengan panggilan sayang, ya Humairah, sama kayak ibu suaminya juga gitu kan, manggil ibu ayang beb gitu, atau bebek. Itu waktu beratnya 45 kilo, pas naik beratnya 75, udah bukan bebek sama ayang beb lagi, berat sini lu berat gitu. Begitu naik 85 jadi berobot gitu. Begitu udah 100 kilo udah nggak dianggap manusia. Ini tolong kontainer jangan di sini nih gitu. Itu orang yang gak mencintai Nabi. Kalau ini kan suaminya mencintai Nabi, manggilnya juga dengan panggilan yang indah, ya Bu. Bu. Dan Nabi kalau pulang ke rumah nanya sama Aisyah, ada makanan apa enggak? Kata Bunda Aisyah, hari ini aku gak punya makanan ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa, kata Nabi. Mirip sama suami ibu ya. Kalau pulang nanya ada masakan apa enggak. Ibu karena siang habis maulid di sekolah anaknya bilang hari ini aku enggak masak. Suami ibu juga bilang kalau gitu aku puasa. Puasa ngasih kamu duit belanja, katanya. Loh kalau yang enggak ngaji begitu. Kadang-kadang suka dibangkit-bangkit. Apa? Kamu enggak masak? Emang duit 100.000 habis 6 hari? Ibu-ibu di sini nih orang solehah semua ya Bu. Suami lagi marah, matanya melotot, kita bukannya tambah melotot,
Kadang-kadang ada ibu-ibu suaminya marah, melototnya gedean dia. Apa lu? Gua tak lu modal nikah apa dulu gitu kan. Malah diungkit-ungkit begitu ya. Kalau ibu-ibu di sini begitu suaminya bilang, "Duit habis 100.000 6 hari." Ibu jawab, "Tenang suamiku, duit 100.000 mah jangankan 6 hari, cukup setahun. Udah saya beliin kalender," kata. Jadi tiap bulan tinggal copotin gitu. Omongannya baik. Dan Nabi pulang ada makanan, kalau suka dimakan, kalau enggak ditinggalin. Enggak pernah Nabi mencela makanan. Ya misalnya lagi hadir nih di majelis atau lagi kondangan, begitu makan rendang digigit agak alot, dia komentar tuh, "Gua rasa ini bukan daging deh." "Apaan?" "Sendal jepit kepotong. Gua gigit gigi gua nempel." Udah dicela-cela habis 3 potong Bu. Dan pas mau pulang masih nanyain, "Daging tadi masih ada?" Kata lu alot. "Enggak, gue juga buat kucing, bukan buat gua." Bu, Nabi omongannya bagus. Ibu-ibu di sini juga. Bu, saya pernah diundang ceramah di Pondok Indah. 10 tahun pengajian. Bu, Pondok Indah jangan ditanya harga rumahnya. Bayar PBB-nya aja setahun 67 juta. Iya, 10 tahun aja udah 600 juta. Mungkin bisa beli rumah di sini. Tapi Bu, dia ngaji 10 tahun. Iya, pas nganterin minuman, saya lagi ceramah, ketua pengajiannya mau nganterin minuman, kakinya kesangkut karpet. Yang keluar dari mulutnya, "Kunyuk nyangkut," katanya gitu. Saya bilang, "Bu, kok kunyuk?" "Iya nih Ustadz, minum dah air kunyuk," katanya gitu. Kunyuk lagi kata. Kadang-kadang kunyuk masih mending Bu. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang latah segala punya orang di absen gitu. Kan kitanya juga jadi risih ya Pak Lurah ya kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu di sini, ya kata panitia tadi, ibu-ibu di sini Pak Ustadz kalau latah, ya kagetnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin ibu-ibu yang latahnya begitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah gitu kan, terus baca Tabarok kan jadi panjang. Kalau yang dicolek ayam gitu kan, pasti dicolek lagi minta sambal gepreknya Bu. Iya. Makanya di sini, ya Nabi tuh omongannya bagus. Insya Allah kita ikutin. Ya istighfar, sholawat ya. Ibu lagi nyender misalnya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar subhanallah wala ilah wallahu akbar. Oh udah itu aja. Ini minuman Betawi, saya nggak doyan. Ya. Lama-lama tinggal bagian depan doang ya kan. Bu, itu ngomong segitu ringan di mulut tapi berat di timbangan akhiratnya. Bu, nenek saya dulu kalau naik mobil, kalau saya pulang kampung tahun-tahun 80-an, nenek saya tuh diboncengin mobil sambil pegangan Yasin kelar, Tabarok kelar, Al-Waqiah kelar. Orang dulu zikir. Makanya orang dulu anaknya nangis diludahin aja baik. Anaknya lari-larian jatuh besot, cuman diludahin lari lagi. Emak-emak zaman sekarang anaknya besot diludahin sampai lepek masih aja nangis. Karena orang dulu zikirnya banyak ya. Bu, halo. Ya, makanya di sini Nabi omongannya baik. Ya, kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Apalagi kadang-kadang di pengajian, tapi bukan ibu-ibu di sini ya, bukan jamaah al-mu'awanah. Kadang-kadang ustazah belum datang, suka ada yang mulai ngomong tuh. Liatin deh, si ibu itu udah 3 kali maulid jilbabnya nggak ganti-ganti. Terus dia bilang, iya mana udah kayak kantong kresek, Indomart aja kantong kresek udah nggak dipakai, masih dipakai aja gitu kan.
dibilangin lagi, ya, disautin lagi, dia mah kesini, ya, tas doang gede, ya mungkin dia mah yang penting manfaatkan. Kalau tas gede kan risol masuk, ya kan, lontong masuk, gitu kan. Buat apa pakai tas mahal ya Bu ya? Kadang-kadang lupa 2 minggu dibuka jadi lontong jamur, ya kan. Oh, udah lancar kalau ngomongin orang. Ada satu yang bilang, nggak boleh gibah. Gibah mah nanti amal kita habis. Ya, seperti kayu yang terbakar api. Udah nggak usah diurusin. Si ibu itu memang dari zaman emaknya juga udah norak. Akhirnya panjang. Ibu pernah dengar kisah nggak, ada seorang ibu selama 40 tahun nggak pernah ngomong kecuali pakai ayat Quran. Ini diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak di Mekah. Begitu dia lihat ada ibu-ibu lagi diem sendirian habis musim haji, terus ditanya sama Syekh Abdullah bin Mubarak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Diucapin salam. Ibu ini jawabnya pakai Quran, Bu. Dia nggak ngobrol kecuali pakai ayat. Dia jawab, "Salamun qaulam mir rabbir rahim." Surat Yasin. Kaget nih, dia jawabnya pakai ayat Quran. Terus ditanya, "Min aina anti wa ila aina tadhhabin?" Ibu dari mana dan mau kemana? Ibu ini jawab pakai ayat, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." Oh, berarti dia habis dari Masjidil Haram di Mekah mau pulang ke Masjidil Aqsa di Palestina. Terus ditanya lagi, "Anti mundu kam yauman fi hadzal makan?" Ibu udah berapa malam di sini? Dia jawab pakai surat Maryam, Bu. "Salasalayalin sawiya." Saya di sini udah 3 malam. Masya Allah. Karena dia ahli Quran, jawabnya pakai Quran. Kalau dia ahli dangdut, mungkin dia jawab sudah 3 malam. Oh, capeknya gitu. Sudah 3 malam. Dia enggak. Tapi pakai ayat salasalayalin sawiya. Saya udah 3 malam di sini. Ibu udah 3 malam tapi nggak kelihatan ada makanan. Nih, saya punya makanan, silahkan makan. Ibu itu jawab, "Summa atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Oh, berarti ibu ini puasa. Untung ketemunya sama Syekh Abdullah bin Mubarak. Coba kalau ketemu kita, begitu kita salam jawabnya ayat, kita tanya jawabnya ayat, paling kita langsung shadaqallahul azim. Ya Bu, ternyata begitu ketemu anaknya, ibu ini nggak pernah ngomong kecuali, ya, karena kalau pakai ayat Quran nggak bisa ngegosip, ya Bu, nggak bisa ngegosip. Nah, ini yang pertama perkataannya. Yang kedua apa Bu? Kita bisa menghadirkan Rasulullah kalau kita ngikutin perbuatan Nabi. Bu, di sini ada berapa orang yang belum haji? Oh, kelihatannya haji semua ya. Saya begitu baru datang tuh baunya bau haji. Mendingan bau haji daripada haji bau ya Bu ya. Bu, halo, sampai di mana tadi? Haji bau. Nabi Bu, ini nanti kalau nanti ikut umroh nanti kita mampir ke Taif. Kemarin Ibu ke Taif ya, Masya Allah. Ini limited banget ya. Ibu siapa aslinya? Isat, Ibu bukan Ibu Isat ya. Ibu apa? Ibu Indah. Kemarin ke Taif ya. Di Taif itu Nabi dulu dakwah, bukan disambut, malah disambit sama orang Taif. Sampai kita mampir ke masjidnya ya, dibawa sama Ustadz Najmi, masjid tempat Nabi berlindung. Waktu Nabi berlindung, malaikat datang. Karena Nabi disambitin, "Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, aku cabut gunung, aku timpakan kepada mereka." Nih mesti dicontoh, Nabi itu sabar. Kata Nabi, "Jangan, nanti keturunannya bakal masuk Islam." Makanya di Taif ada sahabat Nabi juga. Kata Nabi, "Jangan." Ini kayak ibu-ibu di sini kan gitu ya, kalau ada yang ngomongin kita, ya, kalau ada yang ngomongin kita, ibu nggak bales ya. Paling pun ibu bales dengan bunga. Kita lemparin sama pot-potnya ya Bu ya.
kita balas dengan baik. Nabi diludahin, begitu orang itu sakit, Nabi yang pertama kali ngunjungin, bawain makanan. Masya Allah. Nabi ibadah sampai kakinya bengkak. Nabi baca Quran, Masya Allah. Dalam sholatnya Nabi menghatamkan Quran. Kalau mama sekarang kadang-kadang baca Quran untuk kebutuhan upload doang ya Bu ya. Guys, mak baca Quran dulu ya, stay tune katakan para followers gitu ya. Langsung emaknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Nabi sholat aja sampai kakinya bengkak Bu. Saya kan dulu dosen ya, sekarang udah nggak sempet. Ada mahasiswa saya nantangin, Pak Ustadz saya pengen nih coba kaki saya kuat. Kemarin saya naik gunung dari Bogor, dari Gunung Bunder turun-turun di Cidahu Sukabumi, kuat. Dari jam 8 jam 4 saya turun di Sukabumi, nggak pada bengkak kaki saya. Nabi kok sholat katanya sampai kakinya bengkak. Hatta tawarramat qadamahu. Saya disuruh jadi imam 2,5 jam, tapi untungnya baru 30 menit Bu, mereka udah nyerah. Pak Ustadz kayaknya sholat cukup katanya, ganti aja merenungan. Pas kita renungan, alhamdulillah nggak kedengeran suara-suara mencurigakan Bu. Ya pules semua gitu. Nggak lama azan subuh, qomat, saya lagi yang jadi imam nih. Ya, begitu saya maju jadi imam, udah ada yang berbisik, musibah, imamnya dia lagi. Rupanya dia pada ngomong tuh mahasiswa, dengerin dulu imam bacanya apa. Kalau yang kita paham takbir, kalau yang kita nggak tahu ada di Quran apa enggak, tungguin. Imam biasa kalau mau ruku ketahuan, pas dia mau ruku di situ kita takbir, lumayan dapat 1 rakaat. Akhirnya selesai Fatihah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu selesai Fatihah, saya baca idza jaa. Begitu dengar ijazah coy, 3 ayat loncat semua, kedengeran tuh Allahu Akbar Allah. Saya terusin aja baca idza jaa'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cuman 1,5 halaman, jadi 2 rakaat cuman 3 lembar. Tuh anak muda begitu selesai nggak pakai zikir, langsung bilang, Ustadz gitu ngeprank. Saya bilang siapa yang ngeprank? Saya pikir ijazah Nasrullah Pak Ustadz, kenapa ujungnya lain? Ini memang beda sama jamaah al-mu'awanah ya Ustadz Sangsang ya, suka jadi imam kan. Kalau di sini Masya Allah, di tempat saya mah saya panggil terawih, imamnya hafal Quran, baca surat Ar-Rahman, baru 2 rakaat salam, saya langsung di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang emang kenapa Bu? Kan enak. Imam favorit kita tuh cuman Ustadz Subki. Ustadz Subki kalau baca ayat yang kul-kul katanya. Kalau ente udah baca kul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Walaupun masjid nggak ada AC-nya berasa dingin gitu. Kalau imam baca alif lam mim, baru alif lam mim, itu suka bikin kentut berjamaah gitu. Kadang-kadang yuk kentut yuk aja. Padahal imam habis alif lam mim Allahu Akbar, lah kita udah kentut dia Allah. Tapi itu bukan orang sini. Jamaah al-mu'awana ya. Ada pengajian rutinnya sama Pak Kiai Sobari ya, insya Allah. Kalau orang sini mah andai baca, imam baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tenang aja. Minimal buat malam ini, malam besok gue cari komplek lain. Nah Rasul gimana Bu? Sabarnya ya, bagaimana Nabi berbuat baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa contoh. Ini kita Bu, halo,
Kalau ngikutin Nabi, jangankan yang berat-berat, ya kita ngegeprak cicak aja dapat pahala, Bu. Ya, bunuh cicak sekali geprak, pahalanya mi'ah hasanah. Ya, riwayat Muslim, 100 kebaikan. Kenapa? Oh, ini Islam nih, Bu. Walaupun cicak dimatiin, tapi matiinnya nggak boleh nyiksa. Ya, udah tuh kelitikin aja cicak. Ya kan dikelitikin sampai tuh cicak ketawa kan jatuh akhirnya. Iya, karena ketawa tangannya lepas, nggak boleh. Kita motong harus. Waktu saya ceramah di Taiwan, kan mampir dulu di Hong Kong. Dari Taiwan, saya udah tahu nih makanan susah pasti. Terbang kan lumayan lama nih dalam hati. Saya mesen Muslim meal, ya, makanan Muslim. Tapi ternyata begitu saya sudah boarding dan pesawat terbang, pramugarinya nyamperin, ya, apologize, ya minta maaf, we don't have Muslim meal, kita nggak punya makanan Muslim, but we have chicken. Tapi saya punya ayam, kata dia. Ini kan ayam boleh buat orang Muslim. Saya bilang no, your chicken is different. Ya, enggak, ayam ente beda. Ya, kalau kita kan we have to slaughter it, kita kan harus motong. Kalau dia kan pakai listrik, Bu. Jadi ayam tuh disetrum. Jadi begini aja. Saya bilang your chicken is different. Ya beda, kita harus dipotong dan najeminnya apa motongin juga. Walaupun ayam mau dibunuh mau mati, tapi harus tajam. Ya, nggak boleh tuh sampai bunyi lehernya ayam, Bu. Krek aja kan. Mungkin ayam juga nyolek tuh, pelan-pelan dong Pak, sakit nih gitu kan. Nah itu gimana Nabi mencontohkan kita. Nih kita minum aja nih, Bu, minum air, tasrobul ma tahsulu ala khamsin hasanah. Cuman minum doang kita dapat 50 pahala. Masya. Pertama minum duduk. Ya, habis itu megangnya tangan karena yang makan minum pakai tangan kiri. Saya sholat tuh di rumah Bang Komeng, ketemu anaknya lagi makan pakai tangan kiri. Saya tegur, ya kan anaknya bagus sama ganteng, ya. Ada apa, Bu? Hah? Datang Pak Lurah. Pak Lurah bukan udah di sini ya kan? Bu, saya jadi lupa deh tuh sampai di mana. Anaknya Bang Komeng lagi makan pakai tangan kiri, saya tegur, Bang, kan bagus, ganteng, makan pakai tangan kanan, yang tangan kiri kan setan. Iya Pak Ustadz, kita udah tahu. Lah itu kenapa pakai tangan kiri? Tadi tahunya mah tangan kanan, ini pas cabenya aja tangan kiri. Jadi proteinnya buat saya, nanti moncornya buat dia. Saya bilang nggak gitu juga kali ya kan. Ya makan pakai tangan kanan, ya. Ini kalau tangan kanan udah 2, duduk, tangan kanan terus baca Bismillah. Dan adabnya kalau minum jangan napas waktu minum. Fala yatanafas bisarab. Dia bawa minuman tuh anak-anak. Hampir saya nyanyi gara-gara sebotol minuman ya kan. Lancar aja. Bu, minum Bismillah udah 3, berarti 30 kebaikan. Pahala 30 cuman baru sampai sini. Dan minum jangan napas, apalagi temennya sebelah minta. Begitu gue bagi dong, kita minum napas. Bisa nggak jadi tuh orang. Nih lo minum, nggak jadi. Kenapa? Lo habis makan jagung ya? Enggak, itu kuning. Dan minum adabnya 3 kali. 1, 2, 3. Jadi ibu jangan mentang-mentang lagi aus ya, habis senam di kantor desa 1, 2 gitu, pulang kan aus, bikin teh es manis Bu, nggak pakai Bismillah langsung glogok. Anaknya udah nyolek, Umi Bismillah, enggak, gua aus gitu.
Umi dicolek lagi gitu kan. Kata anaknya, udah diem, gua aus. Enggak, itu sendoknya ke bawah. Jadi sendoknya aja liwat gitu kan. Tapi itu bukan warga sini. Warga sini duduk pakai tangan kanan, minum baca bismillah, habis itu 3 tegukan, dan habis itu baca begitu doang 50 kebaikan. Jadi bukan perkataan, perbuatan, tapi juga setiap keadaan. Ibu, halo, bahkan maaf, buang airnya aja kalau kita nyontoh Rasul, kita jadi paling sehat. Ya, kalau ibu-ibu di sini nggak usah ditanya deh doa masuk WC ya, udah pasti bisa semua. Ibu-ibu di sini jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga apal ya. Ya, kita ke WC ada adabnya. Jangan mentang-mentang tim hadroh ya, begitu masuk ke WC langsung busrolana nilal muna zalal ana, nggak boleh. Kita lagi di WC aja, orang ajan nggak boleh dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lagi jongkok nih, Allahu Akbar, nggak boleh. Iya, dan adabnya diem di WC tuh diem. Iya, makanya kalau zaman dulu kan ada orang WC panjang bu dikali ya, itu bukan ngobrol lagi tuh bu, bikin arisan gitu kan. Adabnya diem. Bahkan kalau ada yang ngetok nih kamar mandi, siapa, kita cukup dehem. Cuman kadang-kadang yang ketok kamar mandi nggak ngaji, diketok lagi sampai pintu kamar mandi mau rubuh. Akhirnya kan kita dehem rada panjangan ya, gitu. Ada bang am siapa gitu kan. Akhirnya kita baru ngomong deh tuh ya, Ustadz, oh Ustadz gitu. Ngomong dong Ustadz gitu. Padahal adabnya begitu. Kita kalau datang ke rumah orang bu, ini rumah nih, kalau salam kita jangan ngadep rumah, kita begini nih, assalamualaikum, ketok 3 kali. Kalau diucapin salam 3 kali nggak datang, pulang. Dan ada waktu-waktu nggak boleh bertamu, waktu zuhur, habis isya, sama sebelum subuh. Misalnya jam 3 nih orang bertamu, assalamualaikum, orang bukain gitu, ada apa? Enggak, gue iseng aja. Itu tuh nggak boleh. Ya, kecuali emang penting. Ya, sebelum subuh, nauzubillah ada kebakaran. Itu jangan dibilangin ini waktu haram. Ya bilangin, gitu kan. Kalau waktu zohor, waktu zohirah itu waktu orang melepas pakaian. Nah, kalau kita bertamu, assalamualaikum, orang yang nggak jawab 3 kali, ya pulang. Ada hadisnya, salam tu ala Umar salasan falam yujib faraja'tu. Aku salam 3 kali kepada Umar, nggak dijawab, aku pulang. Ini kadang-kadang bu, salam nggak dijawab, masuk sendiri orangnya, salam sampai ke kasur, assalamualaikum. Lah orang yang namanya tidur kan kadang-kadang baju nggak rapi ya bu ya, sampai ke kupingnya, assalamualaikum. Molor aja lu, kaget kita, ya Allah, kenapa ada makhluk di sini gitu. Ada adabnya datang ke rumah, ya bu, assalamualaikum, ketok, ya, direnggangin ya, assalamualaikum, ah udah pulang gitu kan. Gak gitu juga, ya. Dan bahkan setiap keadaan. Dan Nabi akhlaknya luar biasa bu. Tadi sama cicak aja kalau mau dimatiin sekali pukul. Jangan sampai getok dulu kakinya, kan dia megang kakinya, aduh gitu kan. Getok lagi kaki satu lagi, nggak boleh, nyiksa. Bahkan bu, ini kalau anak-anak kita camping nih, camping di bumi kemahan, pas dia buang air besar, mau cebok nggak ada air, kita boleh pakai daun tinggal dibungkus ya gitu. Boleh pakai batu, namanya istijmar. Cuman kata Nabi, pastiin itu bener-bener batu, pencet dulu. Kalau hancur berarti bekas orang gitu. Ya begitu, set melepas gitu kan. Pencet lagi melepas lagi gitu. Jorok emang begitu, pencet dulu gitu.
Karena kalau itu najis nggak boleh bersuci dengan najis, harus dengan barang suci. Ambil batu 3 biji, bener batu. Oh keras nih, tapi dilihat ternyata bukan batu tapi tulang. Nabi bilang jangan pakai tulang, karena tulang itu makanan jin. Kata Nabi jangan pakai tulang karena tulang makanan saudara kalian dari golongan jin. Ya Allah, sampai perhatian banget sama jin aja, perhatian. Jin goib kan, tapi Nabi bilang jangan dipakai cebok, tulang makanan dia. Takutnya tuh jin udah ngeriung sama keluarganya, udah baca Allahumma barik lana, anaknya teriak, "Mak, emang pesen yang pakai mayones ya?" Kata emaknya, "Enggak, gue mesen double cheese." Kata ya, kenapa warnanya gelap ya mak? Kasihan tuh jin ya bu, gak boleh. Nabi beradab. Sama binatang aja nih, mumpung kucing liwat, ya kan? Kayaknya diusir nih sama bapak dari sono gitu kan, kemari gitu kan. Kucing aja, ada perempuan ahli ibadah, rajin sholat, kucing diikat di penjara. Padahal kalau dia nggak mau kasih makan, biarin aja kucing main. Apalagi malam minggu kan, dia juga weekend bu ya, mungkin mau nongki-nongki sama temennya ya kan, ini diikat, dia jadi ahli neraka. Maaf, ada pelacur bu, pelacur ngasih minum anjing. Anjing lagi jilat-jilat tanah basah dekat sumur, dia nggak bisa ngambil turun ke sumur. Si pelacur itu turun ke sumur, pakai slopnya dia ambil air, digigit, kemudian dinaik ke atas, diminumin anjing. Dia diampuni dosanya oleh Allah. Ini jangan salah paham ya, oh kalau banyak dosa cari aja anjing ya, diminumin air sumur aja dosa diampunin, apalagi air mineral katanya. Maksudnya arifku bil hayawan, baginda Nabi sama binatang aja ya berakhlak mulia. Misalnya nih anak-anak jalan sekolah papasan sama anjing, selama anjingnya nggak jahat nggak usah diisengin, ambil batu sambit palanya, nggak boleh ya. Atau anak-anak papasan sama anjing, benci dia sama anjing, anjing dikatain ya, begitu liwat, anjing lu, kata anjing lu apa? Kita ya Allah diajarin akhlak. Makanya kita wujudkan cinta di tengah masyarakat. Kita bertetangga ya bu ya, enak kayaknya lingkungan di sini orang-orangnya baik semua, alhamdulillah. Karena kebahagiaan itu bukan saja pasangan yang soleh-soleha, rumah yang luas. Rumah luas itu belum tentu rumah yang gede itu orangnya nyaman ya. Yang penting hatinya yang nyaman, hati yang pemaaf, hati yang penyabar ya bu. Saya aja, karena ya saya punya di Betawi, di Jakarta saya punya encing ya. Encing saya tuh nawarin ya, waktu saya kecil makan tuh di rumah ada ati. Wah saya pikir ati enak nih ya, nggak taunya begitu ke rumahnya kita buka cuman ada tumis oncom dikit lagi. Saya kan bilang, "Cing, hatinya mana?" "Hatinya di sini," katanya. Jadi kalau lo makan hati lo tenang, apa aja enak ya. Kalau lo bisa beli apapun, kalau hati lo nggak tentram, nggak bakalan bisa menikmati ya kenikmatan dunia. Nah makanya di sini saya tutup dengan siapa yang bisa ngikutin Rasul. Nggak semua orang. Jam 11:30 ya bu, halo, besok kan sekolah ya bu. Emaknya sekolah ya kan. Siapa yang bisa ngikutin Nabi? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Cuman orang yang paham, ngerti bakal ketemu Allah dan bakal nyampe di hari kiamat nanti, dipertanggungjawabkan semua amal kita. Bu, kita semua bakal meninggal dunia, betul ya bu? Saya diceritain sama Ustadz Wijayanto, tetangga dia bu, lagi mancing doang begini, rokoknya jatuh, mati. Iya, ya rokoknya gitu.
Tapi kita nggak bisa bilang orang kalau udah ajal 17 tahun pemain bulu tangkis dari Cina meninggal di tengah lapangan. Ya, ibu nggak bisa bilang, Pak Ustadz tetangga saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, siangnya udah meninggal. Itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau paginya meninggal, siangnya ngobrol gitu. Malamnya WA call gitu. Itu baru aneh. Dan hanya orang yang paham kita semua bakal pulang. Dan ternyata orang yang calon ahli surga itu memiliki salamatus sodar, dadanya lapang, orangnya pemaaf, orangnya penyabar, orangnya selalu husnuzon. Saya misalnya lagi naik mobil, tahu-tahu ada yang lewatin, mulut kadang-kadang mau berkata kasar nih, dasar si bego misalnya. Kita harus kunci, biarin aja, siapa tahu dia mules ya bu, dia ngebut, dia udah mules kenceng, kita nguber-nguber gitu kan, jadi tambah mules dia kan gitu. Iya, kalau joknya kulit ya kan, kalau joknya busa ya kan, repot nyucinya gitu kan. Nah makanya ini hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita mudah-mudahan, Bu, ini ada pesan juga dari panitia ya. Ibu mau punya istana di surga. Saya mau cerita ya, di Cikarang kemarin saya datang. Di Cikarang ada seorang, saya sebutin inisialnya aja, Haji Enjung. Udah ngeberangkatin ratusan orang umroh, tetangganya diberangkatin sama dia. Ya, ternyata bu dia punya cerita, dia orangnya rajin sedekah. Sampai 2005 masih ngojek, 2010 udah berangkat haji. Dan di Mekah setiap ada kang minta-minta dia kasih. Sampai duitnya tinggal 200 real. Dia beliin sejadah Turki, dia pakai di pundak. Pas mau pulang, ternyata masih ada tukang minta-minta yang minta juga. Akhirnya hujan ya bu, alhamdulillah. Kayaknya pas banget ya, ada alasan saya buat langsung pulang nih gitu kan. Ibu-ibu yang kehujanan, saya doain mudah-mudahan basah gitu. Basah kehidupannya, rezekinya ya kan. Ya sambil amin tetap aja ngegeser gitu kan gitu. Ya bu, kita sambil sholawat nih, sambil hujan, karena waktu hujan doa kita mustajab. Sambil kita sholawat hadroh, sambil kita mintain, siapa tahu ini buat masjid ya. Nih jadi tabungan kita untuk akhirat. Yang mana? Salatullah salamullah ala toh. Ayo Anjep mana? Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mana tadi? Ini keburu basah duitnya. Kita katanya mau sedekah ya, atau duitnya mau ditaruh aja di sini ya. Ibu sambil maju. Ada yang panitia kardus katanya mau cari, nggak usah. Wah subhanallah, katanya karena emang udah gerimis ya, mari sama-sama kita doa aja ya. Ini mumpung lagi lagi gerimis gini bu ya, dan belum basah juga nih bawah kita gitu kan. Kita doa ya, tapi doa nanti mungkin kiai kita aja, guru kita aja ya. Saya cukupin ya, terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sobari. Kepadanya dipersilakan. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihil kiram. Shaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا صحابي سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعدد ما في علمه الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أكسنا يا الله سريعا بإذنك
bi'izzatillah. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin nabiyika wa rasulika imamil khair wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ghassil maqamal mahmud alladhi yaqbidu fihi al-awwalun wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna ya Allah ziyarata ila baitikal haram bi Makkatil Mukarramah wa balighna ya Allah ziyarata ila qabrin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Para hadirin yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lewati. Tibalah kita pada acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Intan Nur Fadilah dan rekan saya Nuha Adeli Fitron mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan yang salah. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan pantun. Malam hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara malam ini, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi